Jadi nggak usah khawatir, tetaplah menjadi yang pertama, tetaplah menjadi seorang pemikir, tetaplah menjadi seorang pencipta. Bukan maha pencipta karena itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke. Siap. Yang mengerikan itu sebentar lagi para programmer itu bisa nggak ada kerjaan. Kenapa? Karena pekerjaan programmer itu sudah diambil alih oleh mesin itu sendiri. Jadi orang pengen bikin web sekarang udah ya. Wix. Orang bikin web nggak harus perlu pakai programmer. Udah ada kok template-nya gitu tadi ya. Pakai apa? Wix. Wix. Pakai Wix. Jadi dengan Wix itu hanya tarik, drag and drop, kita sudah punya website kita sendiri. Dan itu jauh lebih Mudah. dibandingkan WordPress. Iya, betul. Kalau WordPress kita masih pakai codingan. Kalau Wix udah enggak. Nah, terus nanti orang mau bikin apapun udah tinggal Drag and drop. Tuh, tinggal Anda nggak perlu belajar ilmu programmer, Anda nggak perlu belajar ilmu IT, cukup punya konsep, sudah ada itu sistemnya yang bisa langsung menjalankan. Kan ngeri sih kalau saya lihat. Betul. Gimana tuh? Pernyataan Kang Epul itu betul sekali, dan kebetulan pengusahanya banyak dari Indonesia. Sekarang di Indonesia ada salah satu perusahaan yang mereka membuat engine untuk membuat e-commerce sendiri, website yang punya identitas penjual. Contoh misalkan saya mau bikin kibol.id, mau dagang beras, saya tinggal masuk ke situs, kemudian saya beli domainnya kibol.id, saya upload fotonya, saya atur template-nya, sampai saya mengatur pembayaran lewat apa, dan itu semua gratis. Kalau webnya bayar itu ya, hosting itu ya, kalau webnya. Tapi kalau pembuatannya itu semuanya gratis. Nah, di manakah peluang kita sebagai individu atau manusia di era 4.0 ini? Seperti yang saya jelaskan tadi, kita bertugas untuk membuat konsep, sistem, prosedur yang lebih efektif dan lebih efisien. Selama masih ada celah, selama masih ada hal-hal yang bisa diimprove, ya kita masih bisa hidup kan. Kita masih bisa berkontribusi. Selebihnya ya biarkan mesin yang menjalankan. Kalau mau yang lebih ekstrim lagi, sekarang di Netflix itu ada serial namanya Marie Kondo. Jadi dia orang Jepang, dia spesialisasi di membereskan rumah. Bagaimana cara membuat rumah kamu tertata rapi dengan cara membuang barang-barang yang tidak memunculkan kebahagiaan. Serial itu menjadi yang terbanyak ditonton di Netflix di bulan Januari, dan itu membuktikan bahwa ide kecil pun hanya dengan membereskan rumah itu bisa menjadi lahan bisnis yang menguntungkan gitu, selama masuk ke platform yang benar, dalam hal ini Netflix. Oke. Mungkin kan sangat mungkin nanti ke depan harus ada pengurangan karyawan karena teller diganti mesin gitu atau gimana nih sebagai praktisi psikologi gitu ya, sekaligus praktisi manajemen juga kan? Ya, sebenarnya untuk menghadapi 4.0 ini nggak perlu khawatir, nggak perlu khawatir yang berlebihan sehingga memunculkan suatu demotivasi, sehingga memunculkan kayaknya saya harus pilih-pilih perkuliahan deh, karena sih perkuliahan yang 10 tahun ke depan akan lebih baik, atau yang masih laku nih. Nggak harus sampai muncul isu seperti itu sih untuk menghadapi 4.0 ini. Kenapa? Karena dengan teman-teman fokus pada bidangnya, fokus dengan passionnya, fokus dengan keahliannya, teman-teman akan bisa tetap mendapatkan penghasilan. Kalau misalkan teman-teman takut kedepannya teman-teman tidak mendapatkan penghasilan nih, gitu. Seperti contoh yang disampaikan oleh Kang Epul nih, bahwa kayaknya engineering kedepannya akan dibutuhkan gitu ya. Kita belum bicara CS teller yang akan bentar lagi akan hilang karena digantikan oleh mesin, tapi kita akan berbicara dengan hal yang lebih krusial lagi adalah engineering yang akan hilang gitu kan ya. Nah, orang-orang TI gimana nih? Orang-orang yang kuliah di TI gimana nih? Orang-orang yang kuliah di engineering gimana nih? Kayaknya nggak usah khawatir gitu. Kenapa? Karena ya disitulah semua kita harus tetap berinovasi. Jangan, saya udah di engineering 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, perusahaan masih tetap menggunakan saya. Kenapa? Karena perusahaan membutuhkan inovasi terkait dengan IT-nya, masih membutuhkan saya. No. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Kang Epul, sistem membuat sistem, gitu ya. Nah, teman-teman harus selalu berinovasi untuk selalu membuat sistem, gitu kan.
produksi selalu kalah dibandingkan dengan konsumsi. Oleh karena itu produksi selalu lebih menguntungkan daripada distributor kan gitu ya. Gitu kan. Jadi nggak usah khawatir, tetaplah menjadi yang pertama, tetaplah menjadi seorang pemikir, tetaplah menjadi seorang pencipta. Bukan maha pencipta karena itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah menjadi seorang pencipta ya, gitu. Karena ya dengan menjadi seorang pencipta, kita akan selalu menjadi yang pertama. Kita akan menjadi seorang pelopor, bedanya pelopor dengan follower gitu ya. Bedanya seorang pionir dengan follower gitu kan. Berbeda tentunya posisinya gitu ya. Nah, nggak usah khawatir, nggak usah takut terkait dengan CS Teller nih yang sebentar lagi akan tergantikan oleh bank, ya gitu kan. Bersiap-siaplah, gitu kan, untuk seorang CS Teller. Kalau misalkan teman-teman nih nanti kedepannya mau melamar menjadi seorang administrasi, administrasi ini sebentar lagi akan tergantikan oleh sistem. Administrasi ini akan sebentar lagi akan tergantikan oleh pihak ketiga. Kenapa? Karena sistem sudah memagari resiko-resiko fraud yang mungkin dilakukan oleh manusia, sehingga nggak usah khawatir. Pakai vendor juga ini orang pekerjaan sudah bisa disampaikan ya. Bagaimana sih kan satu orang itu biasanya satu orang memegang 10 mesin gitu. Nah, sedangkan 10 mesin itu menggantikan 10 teller, 9 teller ini kemana nih gitu. Atau mungkin ada tambahan dari Kang Kibo? Setuju. Selalu ada peluang kan. Kebutuhan untuk berinteraksi antar sesama manusia, bukan dengan mesin, itu akan selalu menjadi kebutuhan utama manusia. Jadi ketika 10 orang teller digantikan oleh 10 orang mesin, maka akan ada jabatan-jabatan lain yang mengharuskan perusahaan untuk meng-hire manusia. Contoh misalkan posisi teller hilang, tapi posisi sales akan bertambah. Tujuannya adalah untuk penetrasi ke daerah-daerah tertinggal, di mana daerah tersebut belum bisa kita tempatkan mesin di dalamnya, seperti itu. Atau mungkin sebagai fungsinya sebagai konselor keuangan. Ketika manusia sudah berinteraksi dengan mesin teller, dia perlu memikirkan perencanaan keuangannya kan, maka di sanalah butuh sentuhan dari manusia. Karena di sanalah lowongan bakal terus ada, meskipun bergeser dari fungsi administratif menjadi konsultif, misalkan dari menjadi fungsi konseling dan sebagainya, kayak gitu. Ya, oke. Bisa kita tangkap ya, beberapa pekerjaan menjadi hilang, misalkan tadi CS, teller, administrasi dan yang lainnya, tetapi pasti akan ada hal-hal baru yang lainnya yang dibutuhkan, seperti yang Kang Kibo barusan sampaikan. Jadi intinya sih buat teman-teman yang sedang masih galau gitu ya menghadapi masa depannya akan seperti apa dengan era disruptif yang seperti ini, jangan khawatir nih, pesan dari Kang Kibo, dari Kang Ode, jangan khawatir, akan selalu ada ruang-ruang. Tapi memang syaratnya adalah bahwa Anda harus menjadi orang yang original gitu. Anda harus menjadi diri Anda sendiri yang maksimal, artinya kemampuannya terus ditumbuhkan, dan karakteristik utama di era hari ini adalah inovasi. Jadi Anda harus punya konsep dan Anda harus punya inovasi. Kalau Anda punya inovasi, Anda punya peluang-peluang besar untuk bisa meleverage